Sobat Pintar, selamat datang di Fitra Apel Live. Kembali lagi dengan Kak Ella, tentor geografi kalian. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas soal-soal TU UTBK tahun 2021 dari Aku Pintar. Yuk, langsung saja Sobat, kita bahas soal-soal berikut ini. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal TKA Soshum tentang industri. Langsung saja yuk kita bahas soalnya. Nah, Sobat, di sini menanyakan mengenai faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi industri. Jadi, kita kalau bangun industri itu nggak boleh asal-asalan milih lokasi, Sobat. Ada faktor-faktor yang harus diperhatikan agar industri yang kita bangun nantinya bisa berjalan dengan maksimal dan kita bisa memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, faktor apa sih yang harus diperhatikan dalam pembangunan industri? Aksesibilitas ini apa sih? Aksesibilitas ini mencakup kondisi jalan. Nah, transportasi yang memadai termasuk juga transportasi pribadi maupun transportasi umum yang memadai. Nah, apabila Sobat aksesibilitas itu baik, maka bahan baku bakalan mudah diperoleh. Kenapa? Karena jalanannya bagus, transportasinya bagus, makanya bahan baku juga mudah diperoleh, Sobat. Dan juga biaya angkutnya murah. Jadi kalau kondisi jalannya bagus, transportasinya juga memadai, maka biaya angkutnya itu murah, Sobat. Beda lagi sama misalkan nih, kondisi jalannya itu rusak-rusak terjal, harus melewati sungai, harus melewati jembatan yang mau roboh. Nah, itu nantinya biaya angkutnya pastinya mahal, Sobat. Kemudian, kalau aksesibilitasnya bagus, maka mudah untuk memperoleh tenaga kerja, Sobat. Jadi, tenaga kerja itu pastinya memilih perusahaan-perusahaan atau industri yang jalanannya bagus untuk ke sana. Kemudian transportasinya memadai, transportasinya bisa pilih-pilih, bisa pilih transportasi-transportasi umum, jadi dilewati oleh transportasi-transportasi umum, Sobat, industrinya. Makanya untuk memperoleh tenaga kerja juga sangat mudah. Dan juga meminimalisir biaya ongkos, Sobat. Nah, kan ada nih perusahaan-perusahaan yang ngasih ongkos perjalanan bagi tenaga kerjanya. Nah, kalau misalkan aksesibilitasnya itu bagus, maka bisa minimalisir biaya ongkosnya, Sobat. Kemudian, kalau aksesibilitasnya bagus, maka pemasaran juga bakalan bagus, Sobat. Jadi pemasarannya bakalan bagus. Karena apa? Karena kondisi jalannya udah bagus, transportasinya udah bagus, sudah memadai. Maka pemasaran juga bakalan bagus gitu loh. Pemasarannya bakalan bisa memasarin produknya dengan banyak. Jadi, untuk soal ini, faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi industri adalah C, aksesibilitas, Sobat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini?
Ini adalah soal TKA Soshum tentang hidrosfer. Nah, langsung saja yuk kita bahas soalnya. Yang ditanyakan di sini adalah wilayah pesisir yang sesuai untuk pengembangan industri garam adalah pesisir yang... Nah, sobat, kadar garam disebut juga sebagai salinitas. Nah, kadar garam atau salinitas yang ada di pesisir pantai itu dipengaruhi oleh yang pertama adalah penguapan yang tinggi. Nah, jadi semakin besar penguapannya, maka semakin besar pula laut tersebut mengandung garam. Kemudian dilihat juga curah hujannya rendah. Nah, sobat, misalkan nih, ini adalah laut ya. Laut ini mengandung H2O dan NaCl yang merupakan kandungan garam. Nah, ketika air lautnya menguap, ketika air laut ini menguap, yang menguap ini adalah H2O-nya, airnya. Tapi kadar garamnya itu masih ada di dalam laut. Jadi semakin banyak penguapan, semakin banyak garam. Nah, kemudian curah hujannya itu rendah, sobat. Kalau misalkan nih ya, curah hujannya itu tinggi, maka H2O-nya itu bakalan lebih besar dibandingkan dengan NaCl karena curah hujan ini kan airnya adalah air tawar. Nah, seperti itu sobat. Jadi, kadar garam dipengaruhi oleh penguapan yang tinggi, kemudian curah hujannya rendah, dan juga sedikitnya air sungai yang bermuara, sobat. Nah, sobat, wilayah laut dengan kadar garam yang tinggi itu biasanya air sungai yang bermuara itu sedikit, sobat. Kenapa? Karena air sungai ini kan mengandung air tawar. Sehingga kalau misalkan air sungainya itu banyak yang masuk atau bermuara ke laut, maka H2O-nya nanti lebih besar dibandingkan dengan NaCl-nya. Seperti itu, sobat. Jadi dipengaruhi oleh sedikitnya air sungai yang bermuara. Oke, sekarang kita lihat opsi jawabannya, mulai dari opsi yang ke A ya, salinitas air lautnya tinggi. Nah, ini benar, salinitas air lautnya tinggi. Salinitas itu disebut juga sebagai kadar garam, jadi kadar garamnya tinggi. Kemudian dasar lautnya dari endapan lumpur. Nah, ini salah, sobat. Kenapa? Kalau endapan lumpur berarti airnya ini dibawa oleh air sungai, di mana air sungai tadi adalah air tawar. Nanti banyak H2O-nya. Kalau banyak H2O-nya, maka kadar garam bakalan sedikit, sobat. Seperti itu. Jadi, A salah. Kemudian B, salinitas air lautnya tinggi. Nah, ini benar. Kemudian dasar batuannya pesisirnya dari endapan lempung. Nah, dari endapan lempung ini, sobat, misal ya, di sini itu pesisirnya, kemudian di sini itu ada sungai yang mau bermuara ke laut. Nah, apabila dasar pesisirnya ini dari endapan lempung, maka bisa menghalangi air sungai untuk bermuara ke laut, sobat. Sehingga laut itu kadar garamnya tinggi karena tadi bisa dihalangi oleh batuan pesisir dari endapan lempung. Jadi air sungai itu kehalang gitu loh, sobat, mau masuk ke laut. Kemudian yang ke C ya, air laut jernih, terlindung dari terjangan gelombang. Nah, jadi air laut jernih itu belum tentu kalau dia itu mengandung garam yang tinggi. Karena faktor-faktor tadi, kadar garam yang tinggi itu dipengaruhi oleh faktor yang ini. Jadi, laut yang jernih itu belum tentu, sobat, mengandung kadar garam yang tinggi. Kemudian terlindung dari terjangan gelombang. Ini juga bukan merupakan faktor terbentuknya kadar garam. Jadi C salah, sobat. Kemudian air lautnya keruh dan terlindung dari terjangan gelombang. Apalagi kalau air lautnya keruh, pastinya tidak ada kadar garam, sobat. Kemudian besarnya gelombang laut yang sering terjadi di daerah pesisir. Jadi gelombang laut ini bukan merupakan faktor terbentuknya kadar garam atau salinitas. Jadi sesuai dengan pembahasan tadi, yang benar jawabannya adalah B.
Salinitas air lautnya tinggi dan dasar batuan pesisirnya dari endapan lempung tadi bisa menghalangi air sungai bermuara ke laut. Begitu sobat, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bagaimana Sobat Pintar sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal TKA Soshum tentang kependudukan. Nah, langsung saja yuk kita bahas soalnya. Saat terjadi gempa, Pak Edi kehilangan tempat tinggal dan anggota keluarganya sehingga beliau dan beberapa tetangganya dipindahkan ke tempat lain yang aman untuk sementara waktu. Nah, kejadiannya Pak Edi, peristiwanya Pak Edi ini dikenal dengan, nah kita bahas satu persatu opsinya ya Sobat ya. Komuter ini adalah ulang-alik, perpindahan ulang-alik. Jadi bolak-balik. Misal, dia ini rumahnya ada di Sidoarjo, kerjanya di Surabaya. Jadi setiap hari dia itu perjalanan ulang-alik. Jadi paginya dia pergi ke Surabaya, kemudian pulang kerja dia pulang lagi ke Sidoarjo. Itu namanya komuter, ulang-alik. Kemudian migrasi. Migrasi ini adalah pindah. Pindah untuk menetap. Misalkan Kak Ella ini rumahnya di Surabaya. Kemudian Kak Ella ini pindah migrasi ke Jogja dan menetap di Jogja. Itu namanya migrasi Sobat. Kemudian urbanisasi. Urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi penduduk dari desa pindah ke kota. Entah itu untuk mencari pendidikan, mencari pekerjaan, atau ikut keluarganya, dan lain sebagainya. Banyak sekali alasan-alasan orang-orang dari desa pindah ke kota. Itu namanya urbanisasi. Kemudian ruralisasi. Ruralisasi ini adalah kebalikan dari urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Jadi mungkin nih, dia dulunya orang desa, kemudian pergi ke kota, merantau di kota, sukses, kemudian mungkin pensiun dan dia pengen kembali ke desa lagi. Itu namanya ruralisasi. Kemudian yang E adalah evakuasi. Evakuasi ini adalah pindah ke tempat yang aman untuk sementara waktu karena tempat asal terjadi bencana. Misal nih, daerah A itu terjadi bencana gempa. Sehingga penduduk itu kan tidak mungkin kan tetap tinggal di daerah A untuk sementara waktu. Pastinya mereka ngungsi ke tempat yang lain atau evakuasi ke tempat yang lain yang lebih aman. Nah, untuk sementara waktu, kalau misalkan nanti di daerah yang A tadi sudah dirasa aman, dia bakalan balik ke daerah yang A. Nah, untuk kejadiannya Pak Edi ini merupakan kejadian apa? Dipindahkan ke tempat lain yang lebih aman untuk sementara waktu. Jadi, ini ya Sobat ya, jawabannya adalah E, evakuasi. Begitu Sobat. Bagaimana Sobat Pintar sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal TKA Soshum tentang kependudukan. Yuk langsung saja kita bahas soalnya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah contoh
masalah sosial yang timbul akibat ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan lahan di kota. Jadi sobat, pertumbuhan penduduk ini lebih tinggi, lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan lahan di kota. Jadi, banyaknya penduduk yang urbanisasi karena berbagai macam alasan menyebabkan di kota itu kekurangan lahan, sobat, untuk menampung penduduk-penduduk ini. Nah, penduduk yang urbanisasi ke kota pastinya kan memerlukan tempat tinggal, memerlukan pemukiman. Nah, akhirnya mereka bermukim di mana, sobat? Dengan ketersediaan lahan yang sempit. Akhirnya mereka bermukim di bantaran sungai. Kemudian ada juga yang bermukim di rumah susun. Kemudian di daerah pembuangan sampah, sobat, itu aja yang bermukim di sana. Nah, kalian tahu di daerah bantaran sungai di kota-kota itu pemukimannya padat, sobat. Nah, akhirnya menyebabkan yang namanya pemukiman kumuh yang tidak layak untuk dihuni. Nah, ini adalah permasalahan sosial yang terjadi akibat pertumbuhan penduduk yang besar yang tidak diimbangi oleh ketersediaan lahan. Jadi permasalahannya adalah pemukiman kumuh, sobat. Jadi jawaban dari soal ini adalah C, pemukiman kumuh. Begitu, sobat. Bagaimana Sobat Pintar? Sudah coba mengerjakan soal ini? Ini adalah soal TKA Sosum tentang bencana alam dan mitigasi bencana. Oke, langsung saja yuk kita bahas soalnya. Indonesia merupakan negara rawan bencana. Antara lain ada gempa bumi, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan yang namanya antisipasi. Tindakan sebelum terjadi bencana adalah jadi tindakan pra-bencana. Tindakan pra-bencana yang harus dilakukan oleh pemerintah yang pertama adalah memetakan daerah-daerah rawan bencana. Jadi dipetakan nih, daerah-daerah yang rawan bencana itu daerah mana saja, agar pemerintah dan masyarakat setempat itu siaga terhadap bencana tersebut. Kemudian yang kedua, memberikan penyuluhan terhadap masyarakat di daerah rawan bencana. Jadi memberikan penyuluhan agar masyarakat itu tahu gimana sih ciri-cirinya bencana itu kalau mau terjadi, agar mereka itu siaga. Kemudian apa sih yang mereka lakukan, yang harus mereka lakukan apabila terjadi bencana di tempat mereka. Misalkan nih ketika terjadi gempa bumi, mereka harus ngapain, seperti itu. Kemudian terjadi gunung meletus, misalkan di daerah rawan gunung meletus. Ketika terjadi gunung meletus, mereka harus ngapain, seperti itu. Jadi mereka tahu tindakan yang harus mereka lakukan ketika sebelum terjadi bencana dan ataupun ketika bencana itu terjadi, sobat. Kemudian membangun bangunan anti bencana. Nah, untuk bencana-bencana tertentu, ini bisa membangun bangunan yang anti bencana. Contohnya nih seperti bencana gempa bumi, bisa membangun rumah anti gempa. Kemudian untuk bencana banjir, bisa nih membangun rumah yang tinggi seperti itu. Jadi membangun bangunan yang anti bencana.
Nah, dari soal ini jawaban yang benar adalah D, yang sesuai dengan pembahasan Kak Ella tadi. Nah, kita lihat nih coba ya, satu persatu opsinya, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi korban bencana. Nah, ini salah sobat. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, cukup penyuluhan dan sosialisasi saja sobat, jadi tidak pakai sarana dan prasarana pendidikan. Kemudian yang B, penyelamatan harta benda penduduk ini ketika terjadi bencana. Kemudian C, menyediakan logistik bagi korban bencana ini ketika masyarakat sudah evakuasi ke tempat yang lebih aman. Kemudian membangun sarana penampungan yatim piatu ini tidak ada hubungannya dengan bencana. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah D. Begitu sobat. Bagaimana Sobat Pintar pembahasan soal-soal TUU UTBK tahun 2021 yang sudah dibahas oleh Kak Ella tadi? Semoga bisa membantu kalian dalam proses belajar di rumah ya. Saksikan terus kelanjutan video pembahasan soal-soal TUU UTBK tahun 2021 di aplikasi Aku Pintar di fitur AP Live. Jangan lupa Sobat Pintar, belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.